Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Nasi Coding. Di sini saya melanjutkan seri pembuatan aplikasi apotik berbasis web tanggal level 8. Pada video kali ini saya akan menambahkan fungsi CRUD pada player. Setelah pada video kemarin kita sudah berhasil menampilkan data faktorial. Oke. Untuk kita bicarakan adalah form untuk menginput datanya. Kita ke source di owner, yaitu super. Oke, di sini saya sudah membuat. Cara membuatnya mudah sekali. Saya mengambil formnya dari admin LTE. Tentu button ini ambil dari sini, yaitu di kalian ketikkan saja di Google admin LTE IO, pilih demnya versi ketiga. Saya masuk diambil modalnya dari sini karena input form saya ada dalam modal, jadi saya menggunakan modal, masih di modal ada sini, menggunakan modal yang ini. Jadi caranya, kalau buttonnya bebas ya, pilih yang mana terserah. Untuk modalnya saya ambil yang info ini, yang info. Oke, caranya tinggal klik kanan, view page source. Selanjutnya di sini ada launch info modal. Kalian ketikkan sini Ctrl F saja, ketikkan launch atau info modal. Ini untuk buttonnya, kalian copy saja, taruh di kode kita. Selanjutnya untuk modalnya, kita ambil yang ini, copy dari sini sampai sini, dari modal sampai penutupnya ini ya, kita copy, kita taruh di barcode kita. Jadi ini buttonnya tadi, modalnya adalah ini. Nah, setelah di bodiesnya sini saya tambahkan, kalau di sini tadi bodinya yang ini saya hapus, saya hapus, saya gantikan formnya, form untuk inputannya. Oke, ini saya menambahkan form, action, method post, terus inputannya saya mengambil dari admin juga. Dari sini kita ke forms, general, saya mengambil yang ini, caranya sama, yaitu klik kanan, cari saja di sini quick example. Di sini kan bisa ambil yang ini dari div input group sampai bentuknya. Oke, jadi seperti ini. Seperti saya punya, hanya di sini tinggal menambahkan di bawah form kan tambahkan CSR, terus di sini labelnya kasih nama supplier, terus inputnya tambahkan ID dan name, karena di sininya di adminnya tidak ada ID-nya, kan tambahkan saja di sini ID dan namanya. Untuk ID, nama dan ID-nya sesuaikan dengan database kalian. Nama, terus ini untuk telepon, ID-nya telepon, nama telepon, email, rekening, alamat saya menggunakan teks area, hanya menambahkan kelas form control. Oke, sekarang kita sudah siap. Untuk rootnya kita arahkan pada form ini, kita arahkan ke supplier titik store, itu nanti menggunakan method post, terus sampai form ini, tutup formnya ada di bawah button ini. Nah, pada modal yang ada di elemen TE, pada button itu semuanya bertipenya button, jadi ganti satu untuk yang save ini, ganti dengan submit. Jadi jika menggunakan Laravel atau temukan jQuery, Anda tekan tombol ini, maka semua ini akan terkirim ke controller ini. Sekarang kita akan menggunakan jQuery, yaitu semua akan dilakukan dengan jQuery, maka kita akan menggunakan fungsi ini agar dia mempause atau mouse fungsi submit ini. Kita buat di sini. Oke, sebelumnya itu ini untuk nomor telepon dan rekening, kita akan matikan dia. Untuk inputan huruf kita akan menggunakan inputan angka saja. Ya, tambahkan di sini on key press, yaitu kita return dia ke fungsi, yaitu fungsinya number, kasih parameter event. Oke, seperti ini. Kita copy ini, kita pastikan untuk inputan yang hanya dimasukkan berupa angka saja, yaitu telepon dengan rekening. Nah, sekarang kita akan untuk fungsinya ini kita buat di bawah. Jadi saya sudah siapkan di sini, kalian bisa lihat saja. Jadi fungsi ini artinya dia akan menerima kode atau inputan dari karakter kode antara 48 sampai 57, dan selain itu akan ditolak. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke jalankan form ini. Jika tekan tombol submit, itu submit ya,
tipenya submit, sudah kita ganti dari button ke submit, maka akan mengirimkan data ini, form data ini ke controller ini. Dari sini kita buat fungsi dokumen on submit, jadi tombol submit ditekan pada form, maka kita jalankan fungsi kita pause sejenak agar tombol submit tidak langsung ke actionnya, yaitu supplier store tadi. Maka kita event default, kan dia memproses ajak dulu, nggak memproses ajaknya. Prevent oke, kita jalankan aja URL, terus tipenya, setelah itu tipe datanya, setelah itu data yang dikirimkan. Oke, URL tipe kita ambil dari ini, URL nya adalah ini, action ini, dan tipenya adalah post. Jadi kita ambil saja di sini, kita ketikkan this, yaitu form ini, atributnya action. Jadi tadi ya, selanjutnya di sini juga this mempunyai atribut method pada form ini, atribut. Oke, itu tipe datanya kita kirim dengan JSON, datanya yaitu new form data, yaitu di data daripada form ini. Oke, selanjutnya kita matikan semua untuk proses data, kita kasih false, dan content tipe kita kasih false. Oke, setelah itu kita jalankan. Jika sukses mengirim data, maka kita jalankan fungsi, kita tangkap dengan parameter res, dan kita coba menerima respon dari kontrol tadi. Jika error sama error, kita jalankan fungsi dengan xhr, jadi kita log lagi ke dalam konsol, nantinya itu xhr. Oke, sampai di sini. Sekarang kita buat root dan kontrolnya, yaitu root ini supplier dan kontrolnya. Kita ke web terlebih dahulu. Ini kita ini gap ya, kita buat baru saja root post, kita ganti supplier titik store. Selanjutnya setelah koma kita buka array, kita masukkan nama kontrolnya class, dan sekarang di sini kita masukkan metodenya, yaitu metode yang akan saya buat, yaitu store. Kasih nama kontrolnya. Oke, ini ada salah ya. Ini ini kita masuk ke controller untuk membuat fungsi store. Ini turun ke bawah, kita buat fungsi store request
Oke, kita tangkap inputannya, request all seperti ini. Sekarang kita siapkan fungsinya, kita jalankan, sudah siap rootnya. Kita lihat di Ajax kita juga sudah mengarah ke URL nya ke root tadi. Kita coba buka web, kita refresh. Oke, kita ke supplier. Setelah itu kita tambah tombol tambah, kita masukkan bebas. Oke, kita buka inspect dulu konsolnya, jadi responnya akan tulis di sini nanti. Kita save. Oke, ini berupa Vardam ya. Kita lihat ke network, kita lihat superstore. Nah, kita bisa mendapatkannya. Ini data yang dikirimkan kolomnya harus sesuai. Kalau menggunakan serialis kan bisa harus sesuaikan dengan DB aplik pada file ya, samakan dengan nama, telepon, alamat, email, rekening, nama, telepon, email, rekening, alamat. Oke, setelah ini sudah selesai, karena data yang dikirim tidak perlu modifikasi sedikit pun, jadi kalian bisa menyimpannya dengan cara kita panggil modelnya, yaitu supplier supplier ini model. Lalu kita create seperti ini, kita masukkan request all. Nah, jika kalian menginput data yang tidak perlu perubahan di dalamnya, tidak perlu modifikasi, kalian bisa gunakan seperti ini aja. $simpan sama jika jika bernilai true, yaitu simpan sukses, maka kita akan merespon JSON, mengirimkan data JSON berupa, misalkan kita kirimkan datanya juga, yaitu $simpan. Bukan, kita kirimkan teksnya aja, yaitu pesan untuk ditampilkan. Teks data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Jika gagal, maka kita kembali di sini 200, berarti statusnya sukses ya. Kita copy. Untuk gagalnya kita ganti ini ke 400. Data gagal disimpan. Nah, ya, sekarang kita matikan dirinya sudah. Jadi kita kalau akan simpan, maka ini akan disimpan di database. Kalau kita simpan, oke, kita reload. Nah, ini maksudnya amoxicillin, kita masuk. Jika sukses, coba. Oke, coba kita jalankan. Kita refresh, kita tambahkan lagi. Oke, bisa ya, data berhasil disimpan. Dan kita yang perlukan adalah, jika ini disimpan, kita tutup modelnya, langsung kita update tabelnya supaya jika sukses, maka kita lakukan adalah tabel 1, tabel ini ya, tabel 1, copy, titik Ajax, titik reload. Nah, ini selanjutnya kita tutup. Ini tutupnya yaitu menggunakan button
kita kasih button tutup. Copy, klik, kita masukkan alert, yaitu res titik teks. Kita coba kita masukkan satu lagi, kita amoxicillin 2 salah jauh. Simpan. Oke, cannot error property reload, berarti bukan reload yang dipakai. Cek reload, sorry, ini adalah data, tapi adalah fungsi plus. Tadi sudah berhasil masuk, tapi cuma ada error tadi di reloadnya, reload tabelnya. Kita tambah silin 3. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, tutup. Amoxicillin 3 udah masuk. Nah, sekarang kita berhasil menambahkannya tanpa mereload halaman. Selanjutnya kita akan mengedit dan menghapus. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk yang edit. Untuk edit ini yaitu eksekusinya, jika tombol edit ini tekan, maka akan membuka form atau membuat model form untuk edit. Seperti ini teman-teman. Ini tetap ya, tetap. Kita berubah hanyalah jika ada tombol klik ditekan, on klik, fungsi jalankan fungsinya, ini klik ini yaitu edit, jalankan fungsi. Kita merubah seperti ini teman-teman. Sebelumnya kita akan beli ID pada form kita. ID kita beri nama forms. Oke, tinggal kita seleksi di sini, kita jQuery dia. Nah, jika bukan jika ya, forms itu atribut action kita ganti menjadi ntar ini pakai titik 2 saja, titik 2 ini. Root, kita ke supplier, kita updates. Oke, seperti ini. Hanya kita tangkap ID-nya, yaitu let ID yang kita kirimkan untuk pencarian, yaitu this. Aduh, sorry, ini sama dengan this titik atribut ID, karena pada pembuatan buttonnya kita sudah memberikan ID-nya, yaitu data titik ID-nya ya. Di ini data titik ID-nya yaitu ID-nya. Oke, jadi kita bilang itu hanya kita jalankan Ajax. URL-nya kita akan buat root supplier edit seperti ini. Kita kasih metodenya, saya menggunakan post karena dia mengirim data ID. Data kita kirim yaitu yaitu ID-nya ini kita ambil dari sini, dan kita ambil tokennya kita beri ini teman-teman, kurung token CSRF token
token seperti ini ya, PSF. Oke, kita tutup, saat tutup kita kasih ikoninya sukses, fungsinya sukses, kita jalankan fungsi press, kita tampilkan responnya ke konsol address. Oke, seperti ini. Jika tidak, kita copy ini saja. Halo. Oke, setelah ini dirubah, kita akan buat dua root ini, bayar edit dan update. Kita buka web kita buat post semua, copy ini saja, nggak apa. Edit updates. Oke, kita pick kontrolnya, kita buat dua fungsi ini. Oke, yang pertama untuk edit, kita akan mencari data sesuai dengan ID yang kita dapatkan. Request itu dollar data sama dengan supplier find dollar request ID. Kita ambil yang pertama, ambil dengan limit 1. Oke, selanjutnya kita respon, kirimkan data ya. Oke, seperti ini. Terus yang untuk update ini edit ya, edit fungsi updates sama tipenya yaitu request copy saja. Ini perbedaannya di sini, kita nggak pakai ini, kita ganti ini data, langsung save dia untuk update dengan dollar request all. Oke, sebelumnya kita dummy dia untuk mendapat inputan. Oke, selesai. Edit ini selesai. Respon JSON dollar data untuk suppliernya. Oke, coba kita jalankan, tekan edit untuk amoxicillin. Setelah klik, kita lihat di inspect dari konsolnya. Ini sudah dikirimkan ya, yaitu ke objek. Cuma satu lagi, Udirajata. Ini ada kesalahannya, ini ID 11 di sini tadi di dollar request. Oke, edit 101 benar ya, edit 103, edit 108. Berarti di sini request time. Kita simpan begini, seperti ini. Kita hapus firstnya, kita edit amoxicillin benar ya, ini ya 103. Oke, salah satu 83. Oke, sekarang langkah kita adalah kita ke supplier home, kita cek saja nama-nama ID-nya masing-masing. Untuk nama ID-nya nama, telepon, email, rekening, alamat, kita lakukan seperti itu. Kita dari setelah sukses ini langsung kita nama titik file adalah res titik nama.
Oke, seperti ini. Telepon amat rekening, satu lagi teleponnya email. Oke, setelah kita ambilkan, kita menyebutkan kedudukan adalah untuk membuka modal tersebut. Jadi kita lakukan dengan mengambil ID ini, button tambah. Kita lakukan di sini, kita perintahkan dia untuk mengeksekusi atau menjalankan fungsi klik. Ketika diklik, maka button tambah akan buka modal ya. Oke, ini kita tutup ini, saya refresh. Yap, amoxicillin. Nah, benar ya amoxicillinnya. Kita inspect dia, kita lihat di network, kita tekan save untuk alertnya. Kita lihat ini untuk update. Nah, datanya sudah masuk ya, karena di sini data yang dikirim kan adalah saya minjam terlebih dahulu. Oke, kalau sudah masuk, kita seperti ini saja, data find, request ID, update, request CTO. Jika sukses, kita jalankan ini untuk mengeksekusi untuk menampilkan teks ini, karena tadi kan di alertnya kan undefined. Kita hasilkan sama dengan, nah seperti ini. Ini coba kita rubah satu untuk amoxicillin, edit, kita ganti bodrexin, kita simpan. Kalau di update nya sini, call no member, fungsi update on null, request ID, cek sini. Oh, dia tidak mengirimkan ID ya, ID-nya tidak dikirimkan. Jadi kita tambahkan di sini hidden 1. Tidak ada ID, jadi tidak bisa melakukan pencarian. Maka di sini kita buat hidden 1, kita beri nama dia ID, hidden, untuk memberikan di sini untuk kita untuk menangkap data ID-nya. ID. Oke, di sini langsung saja kita jalankan seperti ini. Karena ini kosong karena tidak ID-nya tidak ada. Kita refresh. Kita akan edit yang ini, kita ganti dia CV Anugrah, kita simpan supaya column final terupdate, bukan update tapi update. Cuman data berhasil disimpan ya. Oke, tutup. Kita lihat di sini amoxicillin sudah ganti CV Anugrah, data berhasil disimpan. Coba kita lakukan satu lagi, amoxicillin 2 kita ganti PT amoxicillin 2, simpan, terus simpan amoxicillin. Nah ini ya sudah jadi ya. Oke, sekarang untuk menghapus sama langkahnya tinggal kita lakukan saja seperti ini. Menghapus lebih sedikit simple. Kita ke supplier, sama kita ambil ini tapi dihapus, ini hapus. Kita sama kita copy saja lead ID, sukses, itu hapus ya ini ya, hapus. Nah hapus ini nggak perlu. Oh yang diperlukan perlu ya,
Oke, ID token load berhap. Oke, sampai di sini kita kembali ke untuk buat ini. Hapus versi file control, kita buat fungsi hapus. Sama, hanya ini kita bukan update tapi kita hapus, delete. Oke, jika simpan sukses, nah seperti ini, dihapus. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita eksekusi. Kita tambahkan di sini untuk merefresh tabel, kasih alert, dihapus ya. Misalnya ini kita copy. Oke, ini alert. Oke, kita refresh. Salah ya, missing. Missing di sini ya. Ini ini sukses punya aja. Tutup, ini tutup. Oke, hapus, dihapus. Kita anugerah, kita hapus, kita pasti dihapus. Oke, sampai di sini. Kita tunggu pada video berikutnya.